Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat neraca saldo pada aplikasi bantuan Microsoft Excel. Nah, patokan dari neraca saldo sendiri adalah dari buku besar yang bagian bawah. Ini patokannya, kita langsung aja, Mas. Ini udah sesuai ya, saldonya juga udah sesuai. Kemudian kita masukkan aja di bagian, jadi tataannya seperti ini. Kemudian kita masukkan aja di bagian saldo, itu rumusnya adalah sama dengan if kurung buka. Jadi di sini tuh kan nominal debitnya itu adalah 1.565.200.000, itu adalah lebih besar daripada kreditnya. Jadi di sini kreditnya hanya 922.100.000. Jadi di sini kita klik aja debit C8 itu lebih besar daripada kredit D8. Kemudian kita titik 2 koma, kemudian C8 dikurangi D8, kemudian titik koma 0, kemudian tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Jadi nominalnya 643.100.000 rupiah. Kemudian ketika sudah menemukan saldo debit yang bagian kas, maka kita tarik saja ke bawah. Nanti, sebentar. Sampai sini. Nah, kemudian nanti akan ada otomatisnya. Kemudian jika kreditnya itu adalah sebenarnya rumusnya sama seperti debit, sama dengan if kurung buka. Kalau di sini itu jika kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurangi debit, kurung titik koma 0, kemudian kurung tutup, kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik saja sampai bawah. Nah, ini akan otomatis seperti ini. Kemudian kita biar nggak bingung, kita kasih nominal. Biar sama ya. Kemudian jika ingin mengecek hasilnya, maka rumusnya sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu sum kurung buka, kita tarik sampai bawah, kemudian kita enter. Nah, ini kemudian yang kredit sama sum kurung buka, nah jadi udah balance ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian. Itu kita copy saja jurnal umum, move of copy, kemudian move to end, create a copy di OK.
Kemudian kita rename menjadi jurnal penyesuaian. Jangan lupa namanya juga diganti. Judulnya ya. Seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah tanggalnya kita hapus. Kita hapus, delete, sigastop, oke. Kemudian nomor akun sampai kredit kita hapus juga. Pokoknya yang nggak dihapus itu hanya nama akunnya. Oke. Nah, kemudian ini kita masukkan rumus ulang aja karena harusnya N per A. C7. Kita tarik lagi. Nah, kemudian kita membuat tanggalnya, yaitu tanggal 31 Desember 2022. Nah, itu kita tarik sampai bawah. Lalu setelah itu kita akan memulai menggunakan mengerjakan jurnal penyesuaian. Yang pertama, dari hasil perhitungan fisik, persediaan pada tanggal 31 Januari 2020 sebesar 200 juta. Akunnya adalah persediaan 140. Persediaannya dapat 200 juta. Kemudian yang kedua ada harga pokok penjualan 610. Akunnya adalah kredit sama 200 juta. Lalu selanjutnya ada persekot asuransi yang telah menjadi biaya pada bulan Januari 2020 sebesar 100 juta rupiah. Lalu di sini akunnya adalah biaya asuransi 620 sebesar 100 juta masuk debit. Lalu ada persekot asuransi 150. Masuknya kredit. Pokoknya kalau biaya-biaya itu masuknya adalah masuk debit. Lalu selanjutnya bahan habis pakai yang masih tersisa adalah sebesar 30 juta rupiah. Maka akunnya adalah biaya bahan habis pakai 615 sebesar 120 juta masuknya ke debit. Kemudian 150 sebesar 120 juta masuknya ke kredit. Persekot masuknya ke kredit ya, akunnya. Lanjut nomor 4, bangunan disusutkan sebesar 10 juta rupiah. Maka akunnya adalah biaya penyusutan bangunan dengan nomor 616 sebesar 10 juta rupiah. Kemudian yang kedua ada akumulasi penyusutan bangunan 181 sebesar 10 juta. Lalu selanjutnya nomor 5,
penyusutan peralatan kantor sebesar 65 juta. Di sini akunnya adalah biaya penyusutan peralatan kantor dengan nomor 617 sebesar 65 juta. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan kantor dengan nomor akun 191 sama 65 juta. Kemudian selanjutnya nomor 6, terdapat hutang gaji penjualan 12 juta dan hutang gaji kantor 10 juta. Maka akunnya adalah biaya gaji penjualan dengan nomor 612 dengan nilai 12 juta. Kemudian yang kedua ada akun 618 dengan nilai sebesar 12 juta. Maaf, dengan nilai sebesar 10 juta. Lalu ada lagi akunnya yaitu hutang gaji 210 dengan nilai 22 juta masuknya kredit. Mohon maaf ada kekeliruan, biaya gaji kantor ini masuknya adalah debit. Lalu selanjutnya kerugian piutang diperkirakan sebesar 2% dari saldo akhir bulan. Jadi 2% dari saldo akhir bulan itu adalah akunnya 611. Kemudian lalu lanjut ke transaksi selanjutnya itu kerugian piutang diperkirakan sebesar 2% dari saldo akhir bulan. 2%-nya dari yang ini piutang dagangnya 775 juta. Jadi 2%-nya dari 775 juta itu adalah 7 jadi 2%-nya dari 775 juta yaitu 15.500.000. Lalu untuk akun ininya adalah cadangan kerugian piutang 121 15.500.000. Lalu untuk jurnal pensiun yang terakhir yaitu biaya sewa yang dibebankan adalah 150 juta. Maka akunnya adalah biaya sewa 619 150 juta. Kemudian kas 150 juta. Ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan rumus. Di sini ada total. Kita balancekan dulu. Seperti biasa ya rumusnya sama dengan kemudian yang ini juga kreditnya. Enter. Udah balance ya. Jadi total penyesuaiannya adalah 682.500.000 rupiah.
Ya, jadi mungkin cukup sekian, penjelasan neraca saldo dan jurnal penyesuaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video selanjutnya akan saya upload di selanjutnya.